Oke, selamat datang di Dapur Podomoro. Hari ini kita akan membuat berbagai jenis bumbu dasar untuk Indonesia, di mana kita punya 3 bumbu dasar di Indonesia, itu bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu merah. Pertama-tama kita akan buat bumbu putih dulu, di mana bumbunya ini hanya sangat simpel, sangat sedikit ingredient ya, yaitu cuma bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kenapa kita hanya memakai cuma 3 ini? Kondisinya adalah untuk membuat bumbu ini bisa diolah berbagai jenis makanan yang lain, sehingga untuk menambahkan bumbu-bumbu yang lain kita bisa melakukan lebih gampang untuk di kemudian. Oke, yang pertama kita punya bumbu putihnya. Biasanya untuk perbandingan antara bawang putih dengan bawang merahnya adalah 1:2. Jadi kalau kita menggunakan bawang putihnya 3, kita menggunakan bawang merahnya 6. Nah, dan bumbu ini bisa kita simpan dalam waktu yang cukup lama selama kita sudah tumis, atau kalau belum ditumis kita bisa simpan dengan menggunakan minyak. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan. Nah, biasanya untuk menghaluskan kalau bumbu Indonesia kita ulek. Tapi untuk hari ini kita menggunakan food processor, di mana kita masukkan semua bahannya, yaitu bawang merah, kemudian bawang putih, dan kemiri. Nah, kalau seandainya kita mau memblender itu, kita bisa lakukan dengan cara sebelum kita blender, sebaiknya kita tumis dulu, baru kita blender. Kita bisa menggunakan air. Dan kunci di makanan Indonesia adalah kalau kita menggunakan kemiri, sebaiknya kemirinya kita matangkan terlebih dahulu. Bisa kita sangrai atau kita masukkan ke dalam oven. Dan yang kita pakai hari ini, kita sudah masukkan ke dalam oven, sehingga aroma untuk kemirinya keluar. Kita haluskan dengan menggunakan food processor. Oke, untuk bumbu Indonesia sendiri biasanya tidak perlu terlalu halus seperti ini, karena memang karena kita menggunakan bahan-bahan yang fresh, maka kita bisa menggunakan ini tanpa perlu harus begitu halus. Setelah itu kita akan tumis. Kita siapkan pan-nya, kita panaskan, kemudian tambahkan minyak sedikit, cukup panas, baru tumis bumbunya hingga matang. Karena kalau tidak matang, biasanya rasa makanan itu tidak akan menjadi enak, atau ada rasa bumbu yang mentah. Sehingga sebaiknya kita menggunakan bumbu yang kita tumis dalam kondisi matang. Oke, minyaknya sudah mulai panas, kita masukkan bumbu-bumbunya. Bagaimana kita tahu bumbu ini akan matang? Biasanya kita akan cium aroma yang membuat bumbu itu menjadi wangi. Dimana wanginya itu seperti kalau kita mencium aroma yang sangat sedap. Oke, kalau kita mau tambahkan minyak juga boleh sedikit supaya tidak terlalu kering bumbunya, karena ini kita kemirinya dry, sehingga dia cukup banyak menyerap cairan. Nah, kita tumis terus sampai ini tercium aroma-aroma yang wangi, di mana aroma kemiri itu seperti aroma kacang. Jangan lupa diaduk, karena biasanya kalau kita lupa aduk, kondisinya bumbu ini akan menjadi hangus. Oke, bumbu dasar putihnya sudah siap. Oke, sekarang kita akan bikin bumbu yang kedua, yaitu bumbu kuning, bumbu dasar kuning. Di mana bahan-bahannya adalah bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, ada jahe, ada lengkuas, dan ada kunyit. Sama dengan yang tadi, kalau kita menggunakan kunyit sebaiknya jangan kunyit mentah.
Kunyitnya kita bisa bakar dulu atau kita bisa masukkan ke dalam oven atau di bake sebentar supaya aroma kunyitnya tidak mentah. Sama yang seperti yang tadi, kita haluskan bumbunya. Semua masuk. Kalau di rumah mau pakai ulekan juga boleh. Oke, seperti ini kita pakai food processor. Oke, tidak perlu terlalu halus seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak untuk kita tumis. Sama seperti bumbu putih, di mana bumbu untuk makanan Indonesia harus matang. Oke, setelah mulai panas, kita masukkan bumbunya. Nah, bumbu kuning ini sendiri bisa kita pakai untuk berbagai jenis makanan, seperti kita bikin kari, kita bikin soto dan lain sebagainya. Kalau terlalu kering bisa kamu tambahkan minyak. Bumbu ini kalau matang kita bisa simpan dalam waktu yang cukup lama. Yang penting kita rendam dengan minyak supaya tidak teroksidasi dengan udara. Karena dengan adanya udara, bumbu itu akan gampang sekali rusak atau bau. Oke, karena tadi si kemiri dan kunyitnya sudah saya matangkan, sehingga ketika kita menumis tidak perlu terlalu lama. Kalau kita tidak mematangkan dulu kunyit dan kemirinya, Anda perlu waktu yang cukup lebih lama untuk menumisnya supaya si kemiri dan kunyitnya matang. Oke, ini sudah tercium bau wangi, di mana semuanya sudah matang bumbunya. Kita bisa matikan apinya dan kita bisa simpan. Menyimpannya boleh juga kita tambahkan sedikit minyak supaya dia tidak teroksidasi dengan udara, sehingga ini bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Bumbu kuning kita, di mana bumbu kuning ini bisa dipakai untuk berbagai jenis makanan seperti soto, kari, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke bumbu dasar Indonesia yang ketiga, yaitu bumbu merah, di mana bahan-bahannya adalah bawang putih, bawang merah, ada kemiri juga, ada kunyit, dan ditambah cabai merah. Di sini saya memakai cabai merah besar
Tetapi pada dasarnya kalau memang mau ditambahkan cabai keriting ataupun rawit, silahkan. Tapi yang merah, karena kita akan membuat bumbu merah. Dan juga sama ada jahe dan lengkuas. Kita haluskan dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah, kemudian jahe, ada lengkuas, kemudian kemiri. Kemiri jangan lupa kita bakar, sangrai dulu atau kita bakar di oven. Kemudian ada kunyit, kunyitnya juga sebaiknya jangan mentah. Kemudian kita masukkan cabai. Cabainya bisa cabai merah besar ataupun mau cabai keriting. Kita haluskan. Di sini saya menggunakan food processor. Karena bumbu Indonesia lebih ke arah diulek, sehingga dia di sini juga kita blendernya tidak perlu terlalu halus supaya masih ada tekstur dari bumbu yang atau bahan-bahan yang segarnya. Oke, bumbu ini akan kita matangkan. Kita panaskan dulu minyaknya. Kasih minyak secukupnya. Sama seperti yang lain, di mana bumbu ini harus matang. Kalau tidak matang biasanya membuat makanan kita agak ada rasa seperti kalau orang Jawa bilang bau langu. Dan bumbu dasar ini bisa ditambahkan yang lain ketika kita memasak, seperti misalnya kita mau bikin rendang, kita tambahkan ketumbar, kita tambahkan asam kadis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai bumbu dasar saja untuk mempermudah kita kerja. Oke, setelah mulai panas, kita masukkan bumbunya di sini. Dan ingat, semua bumbu Indonesia, makanan Indonesia harus kondisinya dalam keadaan matang, supaya kita bisa menghasilkan makanannya menjadi maksimal dan enak. Dan di sini memang bumbunya tidak terlalu halus supaya kita ada tekstur dari bumbu-bumbu yang masih segar tadi. Karena Indonesian atau makanan Indonesia dikenal dengan selalu menggunakan bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang segar, bukan menggunakan powder atau sesuatu yang memang sudah dibuat kering. Kita masak sampai aromanya benar-benar matang, sehingga kita tidak lagi mencium ada aroma bumbu atau bahan-bahan yang masih mentah. Nah, kalau kita menggunakan kemiri atau kunyit yang masih mentah, biasanya kita harus menumisnya dalam keadaan yang lebih lama. Atau misalnya biasanya di rumah pakai blender,
dan blendernya kita kasih air. Sebaiknya kita memasaknya lebih lama sampai airnya benar-benar hilang sehingga menumisnya bisa maksimal. Oke, seperti ini kita lihat posisinya dia sudah mulai matang dan aromanya sudah mulai tercium wangi. Oke, ini kita bisa matikan dan sekarang kita bisa simpan bumbu ini. Oke, di bumbu kita bisa simpan dalam waktu yang cukup lama, dan supaya dia tidak teroksidasi dengan udara, kalau kita mau simpan agak lama kita tambahkan minyak seperti ini. Oke, ini bumbu sudah siap untuk dipakai atau kita mau simpan.